Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, rahmatnya dan inayahnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasanya Al-Quran dan Sunnah, menggunakan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penunjang dan di dalamnya memiliki keistimewaan dari ilmu bahasa Arab. Di antara keistimewaan ilmu bahasa Arab yang sering kali kita dengarkan adalah firman Allah dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. La'allakum, agar kalian ta'qilun, berakal, memahami dengan pemahaman yang benar. Karena sesungguhnya bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, alasannya adalah karena bahasa Arab adalah bahasa yang luas, yang tidak bisa diambigukan atau diragukan, karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat spesifik dan detail, sehingga susah atau bahkan tidak bisa untuk merubah Al-Quran itu sendiri. Tidak bisa untuk diselewengkan atau di banyak penyimpangan-penyimpangan untuk merubah Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya itu keutamaan bahasa Arab. Pengaruhnya lebih besar, yaitu pengaruh bahasa Arab untuk pendidikan, untuk kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermuamalah, atau bahkan dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu dalam bernegara. Oleh karena itu, di pertemuan mukaddimah pada pertemuan di tanggal 3 Januari ini, hari Rabu 3 Januari 2024, ya, insya Allah ini untuk memotivasi kepada ummahat sekalian, teruntuk kepada saya pribadi, untuk lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk dalam rangka belajar ilmu bahasa Arab dalam tinjauan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua poin yang akan kita bahas ya di takhasus bahasa Arab kelas JIM saat ini. Meskipun ada yang belum hadir ya Ibu Marwati, tapi tidak mengapa, kita akan terus berjalan. Ya, kecuali kalau yang hadir hanya satu orang ya, kemungkinan kita liburkan seperti itu. Baik. Poin yang pertama terkait dengan manfaat ilmu bahasa Arab dan pengaruhnya ya kepada kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang target yang akan kita capai di tahun 2024, terutama di kelas JIM,
yang sudah masuk ke dalam jilid yang kedua, ya sudah masuk di pertengahan kitab, ya, ya, yaitu di pelajaran yang ke-9 ya, Ad-Darsut Tasi', ya. Insyaallah nanti akan kita bahas, ya. Baik, ahibati fillah wa akhwati rahimakumullah. Di antara pengaruh dan keutamaan dari ilmu bahasa Arab, ya, dalam tinjauan kehidupan sehari-hari, pendidikan, muamalah, karena ini sangat terpengaruhi dan mempengaruhi, ya, dalam kehidupan sehari-hari bahasa Arab ini. Yang pertama, bahwa bahasa Arab ini mempermudah kita dalam penguasaan terhadap ilmu syariat, ilmu pengetahuan, ya. Dan ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan juga para rasul menekankan pentingnya aspek dalam memahami pengetahuan atau ilmu, ya. Melalui media apa? Media qiraah. Apa artinya qiraah, Ibu Evi? Qiraah. Membaca Ustadz ya. Membaca, Masya Allah. Syukran pada Ibu Evi. Ya, Afan. bagaimana Islam itu menekankan untuk membaca, ya, mengedepankan dalam aspek pengetahuan melalui membaca, ya. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, ya. Apa dalilnya dalam surah Al-Alaq, ya. Surat ke-96 ayat pertama. Ya, tatkala malaikat Jibril alaihissalam melalui perantara beliau, ya, dari Allah Jalla wa Ala turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini unik, ya. Perbedaan antara agama-agama lain. Kalau Alkitab, ya, itu Nabi Isa yang berkata melalui perantara malaikat Jibril, ya, lalu ditulis, ya, itu disebut dengan Injil, ya. Adapun Bible yang dibuat oleh manusia itu adalah tafsiran-tafsiran dari perkataan Nabi Isa alaihi salam, ya. Berbeda dengan Al-Qur'an yang langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dihafalkan, ya. Makanya perintah untuk membaca ini dimulai dari surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra, fi'il amr, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Makanya Al-Qur'an disebut dengan Al-Qur'an, ya, kitab suci Al-Qur'an. Kenapa disebut Al-Qur'an? Karena dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, sebuah bacaan yang apabila dibaca, dipahami, ya, dimengerti, ya, maka akan mendapatkan faidah, mendatangkan manfaat dan juga bisa menjauhi mudarat. Bacalah bismi rabbik, dengan nama. Ismun adalah sebuah nama. Rabbik, yaitu Rabbmu. Bukan menggunakan kata ilahik, menggunakan kata Rabb. Mungkin kita sering mendengar kata Rabb, ya, dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb berasal dari kata Rabba yurabbi, yang artinya yang memelihara, yang menciptakan, ya, yang menjaga, maknanya luas, ya. Makanya di sini digunakan kata Rabb yang artinya adalah dengan nama Rabbmu, dengan nama yang memelihara dan menjaga serta yang menciptakan alam semesta ini, ya. Dan kita juga mungkin pernah mendengar kalau ada ibu rumah tangga, bahasa Arabnya adalah Rabbatul Bait, ya.
yaitu seseorang yang menjaga rumah, ya, menjaga apa namanya, aib keluarganya, menjaga suami dan juga anak-anaknya, ya, dan yang memelihara, ya, anaknya dan juga suaminya. Nah, itu disebut dengan rabbatul bait, ibu rumah tangga, ya. Alladzi khalaq, ada isim mausul, ya. Kita mendengar juga, ya, yaitu kata sambung yang menciptakan, ya, khalaqa, yakhluqu. Makhluk adalah maf'ul, orang, atau makhluk adalah zat yang diciptakan. Khaliq adalah dari fa'il, ya, adalah yang menciptakan. Antara makhluk dengan khaliq akar kata yang sama. Khalaqa yakhluqu, ya. Khuluq juga sama, khulukun, ya. Akhlaqan, ya. Bagaimana seorang atau setiap makhluk memiliki sebuah aktivitas berupa kebaikan disebut dengan akhlakul karimah, ya. Nah, ini juga harus dipahami. Kalau kita tinjau dari secara bahasa saja sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Itu baru satu ayat. Bagaimana dengan ayat yang lain? Bagaimana dengan 114 surat tersebut? Bagaimana dengan 6.000 sekian ayat di dalam Al-Quran yang bisa kita petik, ambil pelajaran, mengambil ibrah, la'allakum ta'qilun. Ya. Jadi akan merubah setiap pola pikir kita. Dengan penguasaan ilmu bahasa Arab, kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar bercakap-cakap, ketemu dengan orang Arab, bisa berbicara bahasa Arab, itu bonus, bukan menjadi substansi utama, ya. Dan ini yang pertama. Yang kedua, mempersingkat waktu, pengaruh ilmu bahasa Arab dalam kehidupan kita adalah meningkatkan ketajaman daya pikir, lebih kritis, lebih teliti, ya. Apa dalilnya? Asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar pernah mengatakan, ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dini. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud dengan agama kalian adalah dapat menguatkan akal, ya, qawiyatul aql, ya, memperkuat akal kita, lebih logis, lebih rasional, ya, lebih realistis, dan ziyadatul marwah, menambah kehormatan. Ya, seseorang yang bisa belajar bahasa Arab dan memahami ilmu bahasa Arab dengan baik, maka dia bisa menjaga harga dirinya. Dia bisa menguatkan akal pikirannya. Dengan pengkajian bahasa Arab akan meningkatkan daya pikir seseorang. Antara di dalam bahasa Arab itu terdapat susunan bahasa yang indah, yang pertama juga, ya. Dan perpaduan yang serasi antar kalimat. Apalagi ini adalah bahasa Semitik, ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh para nabi dan juga para rasul. Kalau ditanya siapa nabi yang bisa berbahasa Arab selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu nenek moyangnya bangsa Arab, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, ya. Lalu bahasa Semitik yang lainnya seperti Ibrani, ya, bahasanya keturunan dari Bani Israel, dari jalur Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan bahasa-bahasa yang terkandung di dalamnya dari para nabi dan para rasul, yaitu bahasa Semitik, ya. Oleh karena itu, ya, mengoptimalkan seorang mukmin untuk berpikir jernih, ya, dari apa yang dia lakukan sehari-hari itu dengan belajar bahasa Arab, menajamkan kekuatan intelektual seseorang, ya, dan berbagai macam yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih teliti, ya. Apalagi kita tahu kalau kita belajar antar
agama yang lain, ya kita bisa mendapati secara bahasa sendiri. Kemarin sempat kita bahas antara Nasrani dengan Yahudi, ahli kitab, orang-orang yang mendapatkan kitab samawi. Ya, diantaranya adalah ya Bani Israel, ya keturunan-keturunan dari Israel, yaitu keturunan Yakub alaihissalam, 12 anak Yakub. Ya. Lalu ada Nasrani, ada Yahudi dari kata huda. Apa artinya huda? Hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Bagaimana Nabi Yakub memberikan nama kepada anaknya yang bernama Yehuda, orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu keturunannya ya dari keturunan apa? Orang-orang Yahudi yang awalnya baik, lalu ternyata menjadi tidak baik, melenceng dari syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Ya. Nasrani dari kata nasara yansuru, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Artinya adalah orang-orang yang menolong atau orang-orang yang menolong agama Allah melalui jalan Isa, putra Maryam. Dan sempat kita bahas di dalam kitab Injil, ya, menggunakan bahasa Arab, Injil berbahasa Arab. Ternyata banyak keutamaan. Bisa menguatkan intelektual kita dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, ya. Dan bisa merenungi setiap apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini pengaruhnya sangat besar terhadap daya pikir kita, terhadap ketelitian kita, terhadap keilmuan kita. Lalu yang ketiga, ya, pengaruh ilmu bahasa Arab terhadap diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ilmu pendidikan, muamalah, ya. Ternyata bahasa Arab ini mempengaruhi kita dalam pembinaan akhlak akhlak ataupun adab, ya, budi pekerti, ya. Selain dari hadis Nabi SAW pernah bersabda, bu'itsu liutammima makarimal akhlak au salihal akhlak. Bu'itsu dari kata ba'atsa ya ba'atsu. Bu'itsu fi'il majhul, fi'il madhi majhul. Artinya bu'itsu, aku diutus. Liutammima, tammama yutammimu, tamaman, sempurna atau menyempurnakan, untuk menyempurnakan, liutammima, makarim atau salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia, budi luhur manusia. Ya, ini bukti kalau kita belajar bahasa Arab lebih dalam, kita bisa membina akhlak kita menjadi lebih baik. Karena akhlak itu tadi telah dijelaskan dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan. Kalau akhlak adalah orang, ya, atau makhluk yang diciptakan Allah dalam pergaulannya, ya, ditinjau dari pergaulannya, dari kebaikannya, dari apa yang dia lakukan, apakah dia mendapatkan akhlak yang disebut dengan su'ul akhlak, ya, atau husnul akhlak, ya. Husnul khuluq atau su'ul khuluq, ya. Artinya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, ya. Artinya adalah bagaimana makhluk Allah, ya, berkomunikasi dan beraktivitas dengan kebaikan, dan kebaikan itu dari mana? Dari syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bukti bahwa mempengaruhi pembinaan akhlak ini pada ilmu bahasa Arab. Ya, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, terhadap perhatian kita kepada bahasa Arab itu akan mempengaruhi yang pertama intelektualitas, moral, agama,
ya, dengan pengaruh yang lebih besar dan mempunyai efek positif untuk berusaha meneladani generasi awal umat ini dari kalangan para sahabat. Karena mereka semua para sahabat menggunakan bahasa bahasa Arab. Ya, apalagi sebaik-baik makhluk yang Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, ya. Ukhrijat linnas yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan, ya. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, ya. Yang harusnya kita menyelami kehidupan mereka dari segi perspektif bahasa Arabnya seperti apa, ya. Dan akan meningkatkan daya kecerdasan agama dan juga etika, ya. Apalagi yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah husnul khuluq, ya. Husnul khuluq artinya husnu adalah kebaikan, khuluq adalah budi pekerti. Kebaikan budi pekerti. Ada su'ul khuluq, ya, keburukan budi pekerti. Bagaimana melanggar syariat adalah su'ul khuluq kepada Allah, su'ul khuluq kepada sesama makhluk, ya. Jadi ini bisa kita pelajari lebih detail bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita as-sidqu, kejujuran, ya, kejujuran. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita la tagdob, jangan marah, dengan kalimat la nahia, la yang artinya larangan. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi adalah la tagdob, jangan marah, jangan marah, ya. Faraddada miraran, berulang kali dikatakan la tagdob, ya. Dan berbagai macam budi pekerti yang baik, ya. Uswatun hasanah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Oleh karena itu, ahibbati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakumullah. Ya, hendaknya seorang mukmin menjaga akhlaknya, ya, menjaga budi pekertinya dalam tinjauan ilmu bahasa Arab. Ya, sebagaimana seorang imam besar, imam empat mazhab, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ramaita an tahya saliman minar raddi." Ya. Minar radda wa dinuka maufurun wa irduka sainun. Bila dirimu ingin hidup dengan bebas, ya, ramaita an tahya saliman, bebas, selamat hidup kita, ya, dari yang namanya ar-rada, yaitu kebinasaan. Wadinuka, dan agamamu maufurun, utuh. Ingin agamamu utuh, ingin agamamu sempurna. Wa irduka sainun, dan kehormatanmu terpelihara. Ya, keringatmu, ird itu ada artinya adalah keringat kehormatanmu terpelihara, sain. Fala yantiqanna minkal lisan. Maka janganlah lidahmu mengungkit cacat seseorang, bisawati, ya, dari cacatan seseorang, ya. Dan ada kata fala yantiqanna, ada nun tauqid, ya, pada fiil. Janganlah, benar-benar janganlah lidahmu mengungkit, ya, cacatnya orang, ya. Fakulluka sawatul walin nasi ayun, ya. Dan tubuhmu syarat dengan aib, dan orang juga memiliki lidah untuk berbuat buruk, ya. Artinya apa? Memang kita harus memiliki akhlak, dan di antara akhlak yang baik adalah menjaga lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik aw liyasmut, atau diam, ya, atau diam yang tidak menggerutu, ya. Oleh karena itu, ini keutamaan, ya, yang besar. Pengaruhnya besar bagi kehidupan kita. Harusnya kita lebih mendalami dan lebih serius serta lebih memprioritaskan mempelajari ilmu bahasa Arab dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah.
Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan di antara ummahat berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ini sebelum kita masuk ke dalam poin yang kedua, dipersilakan. Afwan Ustadz mau tanya. Ya, Eh kalau Ana masih suka bingung perbedaan akhlak dengan adab itu gimana ya Ustadz? apa perbedaan? Akhlak dengan adab. Oh, perbedaan akhlak dengan adab. Adab, nah, Itu saja. ya, syukran Ustadz. Ya, afwan. Baik. Ahibati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakunallah. Ya, kita harus memahami lebih dalam, ya, apa yang dimaksud dengan eh, akhlak, apa yang dimaksud dengan adab. Ya, ditinjau dari apa? Dari bahasa, ya. Kalau ditinjau dari istilah mirip, ya. Ditinjau dari istilah itu mirip. Tapi kalau ditinjau dari bahasa, ya, akan ada perbedaan. Ya, kita mulai dari yang namanya akhlak, ya. Akhlak ini adalah bagian dari jamak, jamak dari khulukun. Khulukun jamaknya adalah akhlak. Ya, kalau adabun itu bagian dari fiil, ya, dari kata adaba yu'addibu. Ya, kalau dari akhlak, ya, jamaknya akhlak apa? Jamaknya adalah akhlak, ya, mufradnya adalah khuluk. Asal akar katanya dari khalaqa yakhluqu. Ya, khalaqa menciptakan. Ya, khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Khulukun adalah sebuah aktivitas, ya, aktivitas, ya, yang diciptakan makhluk, ya. Makhluk adalah yang diciptakan, kan begitu, ya. Makhluk-makhluk Allah yang memiliki sebuah aktivitas. Kita bahas secara bahasa, ya. Makhluk-makhluk Allah yang dilakukan atau melakukan sebuah aktivitas itu disebut dengan khulukun. Contoh misalkan ketika apa namanya binatang melakukan aktivitas makan, ya, melakukan aktivitas berkembang biak, ya. Itu secara bahasa. Manusia ketika beraktivitas kepada tetangga. Nah, itu khuluk tuh. Khuluknya baik atau enggak nih aktivitasnya, ya. Tolak ukur baik atau tidak, ya, kalau di dalam mukallaf orang-orang yang terbebani manusia dan jin yang terbebani syariat, ya, ditinjau dari apa yang dicintai dan apa yang dibenci Allah, ya. Orang yang bertetangga, ya, berkomunikasi dengan tetangga, ya, harus dengan tinjauan syariat, ya, tidak berkata kasar, ya, tidak membuka aib tetangganya, tidak membicarakan orang lain dalam hal keburukan. Nah, itu husnul khuluq. Tapi ketika dia berbicara kasar kepada tetangga, ini baru masalah tetangga, ya, atau suami istri, ya. Nah, itu disebut dengan su'ul khuluq, ya. Adapun khulukun itu sendiri adalah sebuah aktivitas. Sebuah aktivitas, ya, yang di dalamnya antara makhluk dengan makhluk, ya, itu disebut dengan khuluk. Beda dengan adab, ya. Kalau adab itu adalah adaba yu'addibu, ya. Artinya adalah mendidik, lebih dalam sebenarnya, ya. Lebih dalam memahami attitude seseorang, sopan santun, tata krama, ya. Tata krama, sopan santun, ya. Nah, itu disebut dengan adab, ya. Jadi memang dari secara bahasa sudah berbeda. Lebih luas akhlak. Adab itu lebih dalam lagi. Sopan santun sesuai dengan daerah masing-masing kan berbeda. Ya, adab seseorang atau budayanya, adab dalam berbudaya di Jakarta berbeda dengan di Bogor.
Ya, tata keramanya berbeda dengan yang ada di Jogja, yang ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur pun juga berbeda. Ya, orang Medan berbicara dengan orang Jawa berbicara juga berbeda. Ya, nah itu sopan santun, tata krama disebut dengan adab, ya, yang sifatnya mendidik. Ya, kalau secara istilah ya hampir mirip. Oh, adab, akhlak itu sama. Ya, husnul adab, su'ul adab. Ya, qalil adab. Kalau di pesantren ada orang yang adabnya kurang, sopan santunnya kurang. Qalilul adab. Ya, orang yang sopan santunnya kurang ya pasti su'ul khuluq karena mencakup eh, hubungannya kepada sesama makhluk tidak baik. Disebut dengan su'ul khuluq. Ya. Nah, ini kesamaannya. Adapun perbedaannya lebih spesifik ya, bahkan harus adab itu lebih spesifik daripada akhlak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab kalau kita bicara secara bahasa. Bisa dipahami insyaallah Ibu Evi? Insya Allah Ustadz. Nah, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dan ingin ditanyakan, dipersilakan pada ummahat. Mudah-mudahan yang bertiga ini bisa istiqomah ya ummahat. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita akan lanjutkan kepada eh, pembahasan yang akan kita bahas di pekan depan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya di Ad-Darsul Ashir ya, pelajaran yang ke-10 ya. Karena di dalamnya kita akan dapati pembahasan tentang fiil. Nah, ilmu penunjangnya adalah sharaf ya, kitab tasrif ya. Di dalamnya juga ada adat dan ma'dud ya. Bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 21 sampai 30. Konsepnya sama, kaidahnya sama. Ya, dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Lalu di dalamnya juga kita akan mendapati pelajaran yang ke-11. Ya, pelajaran ke-11 ini nanti akan kita bahas. Di dalamnya ada fiil juga. Ya, perbedaan dengan fiil mudhari ya, sesama fiil mudhari ya. Antara taf'alu dengan taf'alu itu artinya bisa dua ya. Taf'alu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, ya taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna, ya naf'ulu af'ulu. Ya, taf'ulu itu bisa dua domirnya. Ya, yang pertama adalah dia perempuan, bisa juga kamu perempuan. Nah, ini akan kita bahas juga. Tadrusu tadrusu Fatimatu darsan. Dengan ya domir yang berbeda tapi kalimatnya fiilnya sama ya. Anta tadrusu darsan ya. Anta tadrusu darsan. Ya, itu nanti akan dibahas juga ya. Tadhabu anta tadhabu hiya tadhabu, sama tuh ya. Lalu ma yang diartikan adalah nafiyah ya. Ma yang artinya nafiyah dalam fiil madhi ya. Contohnya ma kataba, dia tidak menulis. Ma fihi. Kalau kita belajar kan ma fi. Ya, hal min soal ma fi. Ma fi soal. Tidak ada pertanyaan gitu ya. Ada la nafiyah ya, la yaktubu. Ya, itu la nafiyah pada fi'il. Belum lagi la nafiyah pada isim seperti la ilaha illallah ya. Lalu ada harfu istiqbal ya. Sudah juga kita pelajari harful istiqbal ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Baik.
Ada yang ingin ditanyakan Ummahat sebelum diakhiri? Silakan. Apakah di dalam perjalanan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini ada permasalahan atau ada kesulitan Ummahat? Silakan bisa didiskusikan. Ustadz, Nah, silakan. ini Ana cuman mau ini aja mengusulkan, memungkinkan nggak ya seandainya di kelas gym ini sekali waktu ya, nggak mungkin setiap bulan sekali, nggak juga mungkin yang itu nanti seperti ada pembahasan misalnya surat-surat pendek seperti yang tadi Ustadz bahas tentang surat Al-Alaq ya Ustadz, itu kan ada nanti itu kan ayat pertama misalnya Iqra itu kan itu fiil ini terus diterang-terangkan seperti itu, sepertinya itu kok buat saya kok menarik gitu Ustadz. Itu Iya, jadi iya. mungkin untuk sekedar apa ya, refreshing ya dari teori-teori yang ada di buku gitu Ustadz. Jadi nanti per ayat dibahas sama Ustadz. Jadi kita nanti kan lama-lama biar juga pas kita paham, lebih Kebiasaan. paham gitu Ustadz. Iya, itu aja Ustadz. Ya, ya, baik, baik, baik. Ya, Setuju, Ana Afwan, setuju dengan Mbak Evi. setuju ya, Ibu Marwati Yes. ya. Tapi yang Ibu Maryanti belum ada ini nih pembicaraannya. Setuju, Apakah setuju atau tidak? Ya? setuju juga Ustadz. Oh, setuju juga. Ya, ya, Ya. baik, baik, baik. Ya, alhamdulillah. Mungkin di setiap kalau nanti ada dalam sebulan itu kan ada 4 pekan ya. Ya, ada 4 pekan agar Ummahat tidak terlalu mumet juga gitu ya dengan kaidah-kaidah ya. Dan alangkah lebih banyak manfaatnya jika ada tambahan seperti itu ya, program tambahannya. Ya, bagaimana Nah, kita sepakati saja ya, nah, pekan pertama misalkan pekan pertama kita belajar bahasa Arab, tahusus ya tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Pekan keduanya kita mengimplementasikan ilmu kita di dalam Al-Qur'an ataupun hadis gitu ya. Mm-mm. Pekan ketiganya tetap kita bahas tentang apa? Nahu ya. nahu, nahu ya, Nahu ya. ya, nahu. Pekan keempatnya baru kita bahas tentang sorof. Sorof, Jadi nah, ada prakteknya gitu ya. nah, Ya, ya. ya, prakteknya nanti langsung dari Ummahat gitu ya. Nanti kita dengarkan aja gitu ya. Sekalian yang Satu kayak kemarin ya Ustaz, ada Fail, apa itunya Faiz Hmm, bingung kemarin pas ujian. Mungkin hmm, dari situ kan sekalian bisa dibahas ya. betul. Sekaligus bisa dibahas masdar bagaimana dalam Al-Qur'an gitu ya. Iya. Nah, dalam hadis nggak apa-apa kita bahas juga. Jadi lebih menarik, tidak monoton ya, yang sifatnya kaidah terus ya, atau bikin kepala kita apa pecah gitu ya, mumet gitu ya. Seperti itu. Ya, baik. Nanti mungkin bisa didiskusikan juga bagi yang tidak hadir ya, kepada Ummu Zuhdi, Ummu Abdillah ya. Mungkin dari sini bisa mendatangkan manfaat lebih lagi dan Ummu Abdillah dan Ummu Zudi juga bisa hadir kembali seperti Nah, itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Evi atas masukannya dan ini mungkin juga bisa kita praktekkan di kelas yang lain gitu ya. Kalau sudah jauh kaidahnya ya. Kalau sudah jauh, kita kan agak ribet juga ketika masuk kelas yang mungkin kaidahnya belum banyak, baru membahas Al-Quran, ya ternyata di dalamnya ada kaidah-kaidah yang belum dipelajari. Nah ini jadi membuat kita agak kesulitan seperti itu. Alhamdulillah di kelas gym kan sudah kaidahnya sudah ada semua, catatan Ummahat sudah ada, tinggal Ummahat murojaah dari contoh-contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya seperti itu. Baik. Ada lagi masukan ataupun tambahan? Silakan Ummahat sebelum diakhiri. Ya, nambahin aja sih Ustaz. Ya. Yang tadi usulan dari Bu Evi bagus banget ya. Itu terbersit juga sih sebenarnya di benak saya, cuman apa namanya, pas banget Bu Evi menyampaikan gitu. Jadi syukron Bu Evi. Ini juga Ustaz, pengalaman saya juga gitu. Maksudnya ada yang pernah
tanya gitu ke saya. Nah dia saya tahu dia itu bisa bahasa Arab, dia udah kursus udah belajar juga bahasa Arab gitu. Nggak tahu dia ngetes, nggak tahu apa gitu ya di Al-Qur'an. Dia buka surat ini, terus dia tanya, itu tadi yang mengenai fiil gitu-gitu, Ustaz. Ya untung saya bisa jawab, yang ditanya yang gampang gitu maksudnya. Ah, Waduh, saya bilang, ini kayaknya alhamdulillah. perlu ini juga, makanya tadi pas Bu Evi, ya Allah ini banget gitu, apa namanya, pas banget gitu, Mhm, kebutuhan, apa namanya, bermanfaat banget gitu, Ustaz. mhm, Soalnya mhm, saya ngalamin sendiri. mhm, mhm, mhm. Gitu. Iya, masya Allah, masya Allah. Baik ya, semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Ya, Amin. amin ya rabbal Amin. alamin. Ya, baik, terima kasih kepada Ummahat yang telah hadir di kelas gym, Ibu Evi, Ibu Marianti, dan Ibu Marwati yang sudah bersabar ya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab sampai sejauh ini. Ya, semoga apa yang Ibu Evi, Ibu Marwati, dan Ibu Marianti dapatkan dan rasakan bisa menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kalau tidak ada pertanyaan ya yang akan kita akhiri, insya Allah di esok hari, berarti ya di pertemuan yang akan datang kita udah masukkan pekan kedua ya. Nah, Nah, Ustaz. ya, kita akan coba di juz 30 dulu gitu ya. Tidak usah yang susah-susah, juz 30. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas, siapkan Al-Qur'annya, siapkan mushafnya, ya, dan nanti bisa juga dikomparasikan dengan terjemahannya. Kalau Ummahat ada terjemahan gitu ya, biar nanti lebih jelas. Oh, ternyata terjemahan dengan kita belajar bahasa Arab lebih dalam arti bahasa Arabnya daripada dari Ya, terjemahannya saja. Mahat. Nah, Ya, Ustaz. baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan sore hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah ya Jazakallah Ustaz. Ustaz. Wabarakatuh. Wa jazakumullahu